Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel episode ini. Dan ini adalah video Om Gadget, ngomongin gadget episode kesekian. Dan di meja gua udah ada ini nih, sayang anak karena gua udah sudah terlanjur nyebur di ekosistem Huawei. Mulai dari handphone gue, kemudian jam, TWS, laptop, terus apalagi itu sampai ke timbangan segala macam itu udah Huawei. Sekarang gue mau beliin anak gue tablet Huawei buat dia main sehari-hari ya, karena dia sebelumnya udah punya tablet mereknya Samsung, dan menurut gue kit space-nya gitu-gitu aja gitu. Kayaknya dia udah mulai bosen, dan gue coba beberapa bulan yang lalu, tepatnya masih di tahun 2021, Huawei meluncurin si Huawei MatePad T10 for Kids ya, khusus untuk kids. Terus harganya saat itu 2.899.000 nets bonus Baby Buzz ya, salah satu karakter idola anak-anak toddler ya, anak-anak kecil gitu ya. Baby Buzz boneka sama langganan Baby Buzz-nya. Terus gue tungguin sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai berbulan-bulan, ternyata harganya nggak turun-turun. Luar biasa ini Huawei ya. Biasanya kenapa gue nggak langsung beli pas pre-order pertama, karena gue yakin harganya biasanya pas selesai pre-order selang ya 3 bulan lah itu bisa turun. Ternyata enggak, masih segitu-gitu aja. Jadi udahlah, gue beli aja. Dan sekarang ternyata bonusnya bukan Baby Buzz lagi, tapi ada boneka dari Huawei nih, Huawei Gift. Bonekanya mereknya Huawei. Langsung kita sambil unboxing aja di episode ini. Kali ini unboxing doang, dan kita buka dari mulai hadiahnya dulu. Nets bonusnya ini lucu banget sih, walaupun sangat kecil ya. Nah, ini adalah boneka dinosaurus dari Huawei, dan dia bisa bunyi. Jadi cocok buat anak-anak batita ya, di bawah 3 tahun gitu kali ya. Oke. Ya, dusnya begini, nggak ada apa-apa sih. Mungkin dia ada karakter lain kali ya. Di sini ada anjing, kemudian jerapah, bebek. Mungkin gue dapetnya dinosaurus. It's okay. Kita singkirkan dulu, dan kita mulai fokus ke Huawei MatePad T for Kids-nya ini. Ini yang 10 inch. Jadi sekarang di 2022 itu MatePad yang Kids Edition-nya ada 2 nih, Nets. Ada yang 8 inch T8, ada yang 10 inch T10. Dan ini kenapa gua nggak langsung beli pas awal-awal pre-order, karena gua ngerasanya ini tuh pinter-pinternya Huawei buat jualan aja nih, Nets. Jadi sebenarnya ini adalah MatePad T10 yang udah lama keluar dari 2020 ya kalau nggak salah, T10 sama T8, atau 2021 awal, gue lupa. Pokoknya udah lama. Terus ya mungkin nggak terlalu laku, dan Huawei melihatnya itu banyaknya yang beli buat anak kecil ya. Semenjak pandemi kan ada yang school from home, Zoom meeting gitu segala macam untuk sekolah ya, belajar, untuk install ruang guru dan lain sebagainya. Mereka anggapnya, oh ini potensial kalau misalnya dibikin edisi khusus untuk anak kecil. Jadi ini tablet lama, tablet T10, persis semuanya speknya, dari mulai prosesor, RAM, cuma ditambahin casing. Dia cuma model casing, dia customize casingnya yang cocok banget buat anak kecil, dan ini gue suka, bagus customize-nya. Terus dalamnya diinstal berbagai macam aplikasi ya yang udah ada di dalamnya. Itu mulai dari kit space-nya Huawei sendiri, kemudian ada Baby Buzz, ada Azumi, dan lain sebagainya udah included. Dan ditambahin jadi bonusnya juga langganan 1 tahun Azumi dan 3 bulan Baby Buzz ya. Cakep banget, strategi yang bagus, dan akhirnya menurut gue ini laku. Harganya sampai sekarang nggak turun-turun, laku, banyak orang yang beli untuk anak-anaknya karena ngerasa, oh ini diciptakan buat anak kecil gitu. Padahal ini tuh MatePad T10 biasa yang dirubah fungsinya dan tampilannya gitu ya. Oke, langsung kita unboxing aja. Ini ada MatePad-nya, Nets ya. Kemudian kosong, atas bawah semuanya nggak ada. Di sini ada IMEI doang, di belakang juga kosong, nggak ada apa-apaan. Jadi lu nggak akan nemu apa-apa sebenarnya di sini. Oke, terus kita buka begini, dan ini dia tabletnya. Nah, langsung dipakein case-nya kayak gini. Kalau misalnya lu beli T10 biasa, itu paling kemasannya cuma segini ya, dan kemasan tablet pada umumnya. Ini kemasannya kayak yang customize gitu, supaya muat si case-nya. Nah, ini dia case-nya. Case-nya itu bahan yang aman katanya nih, Nets. Jadi dia selain anti banting ya, kalau anak-anak kecil terutama yang di bawah 3 tahun itu kan pasti kebanting-banting tabletnya, dan ini ada bump-nya gini dan aman banget. Terus
Dia terbuat dari yang BPA free. Kalau misalnya tergigit sama mungkin anak yang 1 tahun, 2 tahun, it's okay, no problem, karena dia bebas toxic ya, non toxic. Kemudian ini desainnya catchy banget sih buat anak-anak, warnanya biru sama hijau dan bisa ditenteng-tenteng begini nih Nets, kayak koper. Bisa ditenteng-tenteng, terus kalau misalnya dipakai buat nonton, ini bisa jadi standnya. Nah, ini yang gue suka. Berguna banget sih buat anak-anak ya. Terus selain itu bisa juga pakai mode gambar kalau misalnya dibalik kayak gini, dan dia udah nyiapin stylusnya yang udah ditaliin kayak gini biar nggak hilang. Ini udah include dari sananya. Stylusnya sebenarnya bukan active stylus, ini passive stylus yang bisa lo sebenarnya temuin di pasaran dan harganya murah banget. Jadi kayak cuma ujung busa yang biasa banget kayak gini buat ngetuk-ngetuk. Oke. Dan udah disiapin tempat buat naruhnya, diselipin di sini nih Nets. Tuh, oke kan? Keren banget. Lanjut kita unboxing hal lainnya. Kita dapat barcode ya, barcode untuk ke Huawei App Gallery. By the way, ini nggak ada GMS, udah HMS murni, jadi pakainya App Gallery. Kemudian kita dapat charger kecil banget Nets. Ini cuma 5 watt Nets, 5 volt 1 ampere, 5 watt. Ya, kayaknya ngecasnya akan lama nih karena charger baterai tablet itu kan lumayan gede. Kita coba buka, ada satu lagi, ini ada SIM tray ejector. Walaupun ini WiFi only ya, tapi dia ada micro SD slotnya, jadi ada dikasih ejector kayak gini. Sini nggak ada apa-apa. Ada nih. Oh iya, di sini ada lagi kabel data yang udah Type C nih Nets, udah Type C, dan juga ada ini buku manual, quick start guide. Kemudian ini ada kartu garansi resmi Huawei Indonesia. Kita singkatkan dulu semua kemasan ini. Nah, sekarang kita fokus ke tablet Huawei ini. Kita coba nyalakan. Ya, tablet ini sebenarnya sangat-sangat sederhana. Spesifikasinya juga nggak mewah-mewah banget. Dia cuma RAM 2 GB dan memori internal 32 GB. Sebenarnya sama kayak tablet Jingga yang lama, RAM-nya 2 GB, cuma memori internalnya itu 16 GB doang. Ini lebih gede dikit. Nggak apa-apa. Yang penting gue ngincer satu, ya tentu bump case-nya sangat menarik ini. Yang kedua juga ini dia isinya ya, software-software di dalamnya, dimana ada Kids Corner. Dan Kids Corner menurut gue ini lebih atraktif dari yang punyanya Samsung gue yang lama itu ya. Terus dia juga tentu ada ada YouTube Kids sudah terinstall. Kemudian ada Baby Bus dan juga Azumi untuk hiburan anaknya. Terus kalau kita buka Kids Corner-nya, nah ini langsung layarnya ke mode apa ya? Mode yang lebih nyaman untuk mata, read mode ya. Ke mode yang lebih nyaman, anti Blu-ray. Jadi ini akan aman buat anak-anak. Suaranya anak-anak banget sih, seru. Dan ini speakernya stereo, kanan kiri Nets, dan menurut gue speakernya cukup bagus dibanding beberapa tablet lokal ya yang pernah gue cobain. Nah lihat di sini lu bisa sebagai orang tua bisa ngatur. Nah ini ada pin khusus untuk orang tua, dan lu bisa masuk ke pengaturan, dimana pengaturan ini lengkap banget ya, lengkap banget. Di sini ada countingnya, seberapa lama anak lu main lu bisa daftarin juga nama anaknya ya, di sini gitu ya. Terus lu bisa tahu seberapa banyak dia menggunakan tablet ini, 25 menit, kemudian Baby Bus berapa, Kids Corner berapa, Azumi berapa, ini ada berapa menitnya di sini, keren banget. Terus lu juga bisa atur banyak, mulai dari perlindungan matanya, filter cahaya biru yang tadi saya bilang, kalau ini dimatiin ya dia akan jadi tablet biasa aja. Tapi untuk mode anak harus seperti ini supaya mata mereka nggak terlalu rusak ya Nets, gara-gara mengkonsumsi konten di tablet. Terus ada peringatan posisi badan, di mana ini kalau misalnya tabletnya dipakai sambil tiduran, dia sensor akselerometernya akan beraksi dan membuat tabletnya lock dan menyuruh si anak untuk posisinya supaya jangan tiduran gitu Nets. Jadi harus tegak berdiri begini baru dia bisa mainan tablet. Kemudian ada
peringatan untuk jalan berguncang. Kalau misalnya kalian lagi di mobil terus kalian kasih tablet ini dan jalannya wavy gitu, itu kan bikin pusing mata ya, dan itu merusak mata anak ternyata. Jadi ini ada peringatan kalau misalnya mobilnya keadaannya wavy, berguncang banget dan itu membahayakan mata si anak, dia akan kelok lagi dan ngasih tahu kalau jangan pakai tablet di tempat yang seperti itu. Nanti ketika udah jalannya lancar lagi atau kita udah berhenti, baru dia bisa mainin tabletnya gitu. Dan ada mode ebook juga. Ini kalau misalnya mau baca, dia lebih kayak, nah ini buat membaca doang. Ini cocoknya buat yang udah gede ya, yang nanti baca materi-materi dari ruang guru atau misalnya materi dari sekolahnya, buku-buku. Next, kita juga bisa atur waktunya next. Nih, ini yang gue suka. Itu kita bisa bedakan hari kerja dan akhir pekan boleh, tapi nggak bisa juga dibebasin. Atur batas hariannya, screen time-nya, dan kita bisa juga atur jam-jam yang tersedia. Jadi selain kita bisa batasin waktunya, misalnya sehari cuma boleh 1 jam gitu ya, terus kita bisa batasin jam-jamnya gitu. Bolehnya misalnya cuma sore hari, misalnya jam 3 sore, itu suka-suka kita atur aja sesuai dengan ya gaya parenting kita ke anak-anak gitu ya, kita bolehnya kapan. Terus kita atur juga batas hariannya 60 menit sampai 240 menit ya, disarankan sampai 2 jam doang maksimal. Dan kita bisa bikin per sesi. Per sesi artinya ketika dia mainin itu nggak boleh langsung sampai 2 jam. Kita batasin 15 menit atau 20 menit tergantung. Makin kecil anaknya, sebentar aja, jangan lama-lama. Kemudian ada jeda antar sesi. Biasanya jedanya bisa lama ya, jangan semenit atau 5 menit langsung main lagi. Kita jeda sampai 30 menit lah minimal gitu. Itu asik banget. Terus kita bisa juga kelola aplikasinya yang masuk ke Kidspace. Nah ini asik banget. Jadi kalau anak gua di tablet Samsung yang lama, di tablet dia yang lama itu sekarang udah mulai bosan karena aplikasinya hanya khusus untuk yang Kidspace-nya dia doang. Nah tapi dia sementara sekarang lagi seneng banget nontonin YouTube ya, tapi harus YouTube Kids ya gitu. Dan ini bisa ditambahin YouTube Kids di Kidspace-nya, jadi dia bisa nonton YouTube. Susah dia juga pengen banget nontonin video-video dirinya, kayaknya narsis si Jingga ya, kayak nonton dari Instagram tuh dia seneng, makanya suka ngerebut tablet anak bapaknya juga gitu ya. Jadi kita bisa masukin video-video juga, video player di sini kita install aja di micro SD video-video dia supaya dia bisa lihat. Terus banyak aplikasi lain nanti kalau kita misalnya download lagi, misalnya Disney Plus for Kids gitu ya, atau apapun itu yang baru, kita bisa juga masukin ke Kidspace-nya. Dan App Gallery sekarang udah lengkap banget sih, nggak usah khawatir buat nyari-nyari aplikasi. Kemudian mengelola konten juga, ini yang tadi gue bilang, ketika kita masukin video-video ke dalam tablet ini dan juga apapun ya, kita bisa pilih mana aja yang bisa diakses dan mana yang tidak boleh diakses. Kemudian kita ada juga di sini ketika tablet ini dinyalakan, kalau emang ini buat anak doang ya, buat si Jingga doang, nantinya gua akan aktifkan langsung bawa ke Kids Corner. Begitu dimatiin terus dinyalain power pertama nol, nggak langsung masuk ke menu normal tapi langsung masuknya ke Kids Corner. Ini cakep banget, jadi nggak usah klik Kids Corner baru dikasihin. Ya udah bebas lu mau nyalain apa mau matiin gitu ya, pokoknya yang kebuka hanya Kids Corner-nya aja yang udah kita set semuanya gitu. Terus di sini juga ada menu isi daya aman nih Nets. Isi daya aman artinya ketika kecolok dia akan kelok ya, ini nggak akan nampilin konten apapun karena lagi ngecas dan ini aman. Soalnya kalau misalnya perangkat elektronik ketika lagi di charge atau gadget lagi di charge terus dimainin, itu banyak resiko. Minimal resikonya panas nanti tabnya gitu. Jadi ketika dia di charge, si anak akan mengerti, oh ini kalau nggak bisa dipencet apa-apa gitu, karena lagi dicas. Tungguin sampai penuh baru dia bisa dimainin lagi. Ini bisa jadi edukasi juga gitu ya, kalau jangan mainin gadget pada saat dia di charging. Rata-rata anak sekarang kan maksa aja gitu, lagi dicas ya udah sambil mainin aja gitu. Itu sebenarnya ada bahayanya nih. Oke, itu aja pengaturan sistemnya. Kita balik lagi ke Kids mode-nya, dan ini banyak banget. Kita bisa buka Kids Apps, tapi hanya orang tua yang bisa mengakses untuk install aplikasi. Ini ada Baby Bus. Nah, Baby Bus sendiri di dalamnya banyak banget game dan juga video. Ada game, ada buat berkarya, dan lain sebagainya. Dari satu aplikasi Baby Bus ini aja sebenarnya udah komplit banget, apalagi ini premium. Jadi kita bisa bebas akses konten yang manapun ya, karena ini udah premium 3 bulan. Sisanya ya bayar sendiri net gitu. Terus ini ada Azumi juga ada video-video untuk anak-anak, dan ini banyak banget bisa kita akses untuk belajar ya, ada belajar alfabet, numbering, dan lain sebagainya, matematik. Kemudian
Nah, ini ada game-game dari Huawei untuk Kidspace-nya. Kita bisa download sendiri, banyak banget game-game yang nantinya akan tersedia. Nanti kita cobain. Terus, nah ini yang tadi fungsi si stylusnya adalah untuk aplikasi painting yang udah disediain di dalam MadPad for Kids ini. Sebenarnya sih biasa aja, karena pakai tangan pun bisa, net. Ini biar buat memudahkan aja buat simulasi dia menulis dan menggambar ya. Tapi pakai tangan bisa karena dia bukan aktif stylus ya, kayak misalnya di Samsung Tab yang ada S Pen-nya, atau di Advan Sketsa yang kemarin pernah kita bahas ya. Biasa aja sih, tapi ini lucu aja buat anak kecil, berguna. Oke, mungkin itu aja, Nets. Nah, sisanya sebenarnya ini adalah sebuah tablet biasa yang kalau kita copot, agak keras copotnya. Mudah-mudahan nggak gampang melar ya. Jadi tetap aman sampai usianya awet gitu ya baterainya, sampai jingga gede gitu. Ya, kalau ini sebuah MadPad T10 biasa sebenarnya tuh, yang udah dimodif softwarenya dan juga ditambahin casing gitu. Bagus banget Huawei, gara-gara gitu jadi laku. Dan harganya ini seharusnya cuma 2 juta doang. Cuma 2 juta doang. T10 yang 2 GB itu murah banget sebenarnya. Kalau sampai 2,9 itu kita bisa dapat T10 yang RAM-nya 3 GB, 3/64 kalau misalnya. Ini dapat yang 2/32 doang. Ini canggih banget sih Huawei teknik penjualannya. Dan ternyata orang-orang tua pada suka dan pada beliin tablet ini sampai sekarang. Harganya masih tinggi dan belum turun. Nggak apa-apa. Buat anak sih nggak apa-apa ya. Dan ini emang bermanfaat banget sih buat anak. Lu yang nggak mau ribet ngoprek-ngoprek sendiri atau nyari casing yang udah dijamin amannya, non toksik dan lain sebagainya. Nggak mau ngotak-atik softwarenya lagi, semuanya udah include, langganan premiumnya juga udah include. Ya udah, ini tinggal pakai doang. Pengaturannya juga menurut gua komplit dan sangat berguna buat parenting, buat ngontrol kegiatan si anak di dalam si tabletnya. Ya udah, tinggal kita kasih aja, kita serahkan. Silakan kamu main sepuasnya, tapi dengan aturan-aturan yang udah kita buat sebelum. Oke, mudah-mudahan unboxing ini jadi inspiring ya, dan lucu banget ini. Gua nggak sabar ini nanti dikasihin ke Jingga kayak gimana. So mungkin nanti gua kasih videonya saat gua kasihin ini ke Jingga ya. So lu bisa nonton, lu bisa follow Instagram gua @alisodik. Mungkin di situ nanti ada videonya saat gua kasih ini pertama kali ke Jingga kayak gimana responnya dia. Atau mungkin gue bikin Reels atau YouTube Shorts-nya nanti ya. Sekian aja video kali ini, dan nanti ada reviewnya setelah dipakai Jingga suka enggak. Ini akan dipakai lama, jadi tungguin aja video reviewnya dan aktifin notifikasi, subscribe dan aktifin notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Thanks banget lu udah nonton video ini dari awal sampai habis. Silahkan share, like, komen, bebas lah, terserah kalian. Gue Sadik pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sayang anak.